Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat sudah menjadi siswa di SMK Teknologi Wirabakti Denpasar. Nah, mungkin untuk siswa baru, ini adalah pertemuan awal kita dalam pembelajaran jarak jauh berbasis psikologi. Nah, untuk anak-anak kelas 1, kelas 10, itu mungkin kalian masih belum tahu Ibu. Jadi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Kadek Puspayanti SPD, jadi kalian bisa memanggil Ibu Puspa. Nah, untuk jurusan akuntansi, itu Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu IPA itu sendiri adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dalam metode ilmiah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang ilmu IPA, ini kita awali juga dengan yang namanya metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah ini mungkin kalian dulu pada saat SMP, itu kalian sudah pernah melaksanakan suatu percobaan. Jadi, percobaan mungkin ada yang pernah melakukan percobaan praktikum di rumah atau di laboratorium. Nah, tentunya yang pertama itu harus melakukan suatu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah suatu tujuan atau pertanyaan apa sih yang akan kalian cari ketika nanti kalian melakukan suatu percobaan. Nah, seperti itu. Setelah kalian menemukan rumusan masalah, barulah kalian akan melakukan observasi. Nah, tidak mungkin kalian, misalnya, jika kalian ingin mencari suatu data perusahaan gitu misalnya, apanya yang akan kalian cari? Misalnya kalian akan mencari keuntungan setiap bulannya gitu misalnya. Nah, mungkin kalian itu langsung terjun ke lokasi tanpa kalian mengetahui apa tujuan yang akan kalian cari ke perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan observasi, barulah nanti akan kalian dapatkan itu adalah data-data baik berupa informasi atau berupa informasi dalam bentuk lainnya. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi, kemudian kalian akan membuat suatu hipotesis. Hipotesis di sini dimaksudkan adalah jawaban sementara. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara, barulah akan kalian melakukan suatu percobaan atau eksperimen dan nantinya baru kalian akan membuat suatu kesimpulan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ini tentang metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Kemudian nanti kalian bisa menjawab soal yang telah Ibu berikan. Di alam terjadi berbagai peristiwa yang menarik apabila kita menyempatkan diri untuk mengamatinya. Biasanya di saat hujan, kita dapat menemukan cacing tanah bermunculan di permukaan tanah. Hal ini disebabkan lubang-lubang di tanah tempat persembunyiannya digenangi air. Cacing adalah makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme adalah makhluk hidup. Mereka memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Mereka merupakan bagian dari alam dan disebut komponen biotik penyusun alam. Biotik berasal dari kata bio yang berarti hidup. Peristiwa yang terjadi pada komponen biotik disebut gejala biotik. Perilaku cacing tanah muncul ke permukaan tanah di saat hujan merupakan gejala biotik. Air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu merupakan bagian penyusun alam yang tidak mempunyai ciri-ciri kehidupan. Mereka adalah komponen abiotik penyusun alam. Abiotik berasal dari kata a dan biotik. Abiotik berarti tidak hidup. Gejala abiotik adalah peristiwa yang terjadi pada komponen abiotik. Setelah hujan, apabila matahari bersinar cerah, akan muncul pelangi. Peristiwa munculnya pelangi akibat pembiasan cahaya oleh titik-titik air di udara
merupakan gejala abiotik. Di sekitar kita, gejala alam biotik dan abiotik yang timbul biasanya saling berhubungan. Menurut kalian, mengapa muncul jentik-jentik nyamuk pada air yang tergenang? Bila kita membiarkan daging membusuk di ruangan terbuka, akan muncul belatung-belatung pada daging tersebut. Pada abad ke-17, masyarakat beranggapan belatung muncul dari daging yang membusuk. Dengan kata lain, bahwa ada makhluk hidup yang berasal dari benda mati. Francisco Redi, sang ilmuwan yang hidup di zaman itu, mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa belatung berasal dari daging busuk. Tapi, apa benar? Kemudian Redi melakukan pengamatan pada daging yang membusuk. Apakah ada hubungan antara lalat dan belatung? Seorang dokter dan ilmuwan pada masa itu, William Harvey, mengemukakan pendapatnya bahwa kemunculan makhluk hidup berasal dari telur. Dugaanku, belatung itu berasal dari telur lalat. Telur itu tidak diperhatikan karena ukurannya sangat kecil. Aku akan melakukan percobaan untuk membuktikan dugaanku. Redi melakukan percobaan menggunakan 3 toples berisi daging dengan kondisi berbeda. Toples pertama diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka. Toples kedua diisi daging dan ditutup dengan rapat. Toples ketiga diisi daging dan ditutup dengan kain kasa sehingga udara masih dapat masuk, tetapi lalat tidak dapat masuk. Setelah didiamkan beberapa hari, pada toples pertama, daging membusuk dan ditemukan banyak belatung. Pada toples kedua, daging membusuk dan tidak ditemukan belatung. Pada toples ketiga, daging membusuk dan ditemukan sedikit belatung di atas kasa dan di dalam toples. Pada hasil percobaan tersebut, belatung terdapat pada toples pertama dan ketiga yang dihinggapi lalat. Tanpa adanya lalat, tidak ada belatung. Kesimpulannya, belatung berasal dari telur lalat. Hipotesis Redi terbukti. Dengan demikian, anggapan belatung berasal dari daging busuk salah. Hasil percobaan Redi tersebut dipublikasikan dan diterima secara umum. Dari cerita eksperimen yang dilakukan Francisco Redi, kita dapat melihat Redi melakukan langkah-langkah metode ilmiah untuk membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Mari kita kilas balik langkahnya satu persatu. Langkah pertama metode ilmiah, merumuskan masalah. Redi bertanya-tanya mengenai anggapan pada masa itu.
Langkah kedua, melakukan pengamatan. Francisco Redi melakukan pengamatan pada daging busuk. Kedua langkah awal metode ilmiah ini dapat bertukar tempat. Bisa saja kita merumuskan masalah setelah kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Langkah ketiga, menyusun hipotesis. Langkah keempat, melakukan percobaan. Redi melakukan percobaan untuk menguji hipotesisnya. Langkah kelima, menarik kesimpulan. Langkah keenam, mempublikasikan hasil percobaan atau penemuan. Baiklah anak-anak, sekian video yang dapat Ibu berikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah Ibu berikan. Terima kasih, sampai jumpa.